Halo bosku, kalian apa kabarnya hari ini? Kita jumpa lagi di sini dan dengan handphone baru lagi teman-teman. Nggak baru-baru amat sih karena kita udah unboxing handphone ini sama-sama. Ini adalah Vivo V20. Vivo ini tuh baru keluar kemarin dengan harga 5 juta rupiah dan pas launching tuh ada dua versi yang keluar yaitu Vivo V20 yang biasa dan ada yang SE, yang katanya Special Edition. Nah, kalau yang ini tuh yang biasa ya. Kali ini saya kayaknya langsung mau lanjut atau kita akan langsung ngebahas soal kameranya dulu. Karena di sini yang saya lihat paling menonjol adalah kameranya, teman-teman. Bukan hanya menonjol dari fitur dan bagusnya aja, tapi fisiknya juga menonjol. Kameranya punya bump yang cukup gede dan juga kamera utamanya tuh gede sendiri di tengah. Nah, untuk setupnya sendiri di sini ada 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel multifunction kamera, dan 2 megapiksel kamera mono. Kamera multifungsinya ini sih diklaim Vivo bisa buat wide angle, makro, dan juga sebagai depth sensor. Nah, di sini satu kamera ternyata punya fungsi yang banyak, teman-teman. Berarti kenapa kameranya hanya 3? Ya, tentu aja karena satu kamera punya fungsi yang banyak. Dan kayaknya kalau fitur ini memang berhasil, kita nggak bakal lihat handphone dengan kamera yang sampai 4 ataupun 5 lagi kemudian hari. Untuk hasilnya sendiri menurut saya sih ini oke pakai banget ya. Warnanya gonjreng, detailnya bagus, penangkapan cahayanya juga oke. Foto bokehnya juga rapi banget teman-teman. Ala Vivo biasanya lah, foto wide angle-nya juga punya detail yang lumayan bagus. Yang impresif buat saya ini malah kamera makronya sih teman-teman. Hasilnya ini sebenarnya bisa dibilang cukup bagus ya. Saya sebenarnya masih bingung juga untuk apa sih ada kamera makro dan kenapa kita harus mementingkan kamera makro daripada wide angle. Tapi dengan solusi kayak gini saya seneng juga sih. Satu kamera bisa untuk wide angle dan juga makro. Mantap. Untuk kamera depannya sendiri resolusinya cukup gede yaitu 44 megapiksel. Hasilnya ya langsung aja kalian lihat sendiri. Untuk perekaman video, handphone ini bisa merekam sampai resolusi 4K 30 fps baik dengan kamera depan ataupun kamera belakangnya. Stabilisasi dari perekaman videonya juga oke loh teman-teman. Videonya seperti ini. Oke, ini contoh kamera depan dari Vivo V20 teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini kalau ternyata videonya tuh bagus juga ya. Cukup lebar untuk ngambil ini video. Jadi lensanya cukup lebar, bisa ngambil banyak. Terus kalau kita jalan gini, guncangannya juga terlihat cukup nggak terlalu kelihatan banyak, walaupun ya tetap aja terasa sedikit. Jadi kayaknya sampai di sini cukup oke juga ya. Untuk suaranya gimana? Oke, kita langsung pindah ke bagian belakang aja. Oke, ini dia untuk video dari kamera belakang V20. Nah, kalau terlihat di sini, kalau ternyata hasil kameranya tuh smooth juga ya. Bisa teman-teman lihat di sini kalau hasil kameranya, wah, cukup smooth. Ini sambil jalan loh, hanya dengan tangan. Jadi bisa dilihat kalau ternyata oke juga. Coba kita sambil lari kayaknya oke ya. Oke, itu tadi udah sambil lari. Nah, sekarang kita lompat ke bagian desainnya teman-teman. Handphone ini menurut saya simple dan elegan. Cocok untuk tahun 2020. Jadi unit yang saya punya ini warnanya gradasi hitam ke abu-abu yang menurut saya keren sih. Warna untuk unit yang saya pegang ini namanya Midnight Jazz. Tapi kalau teman-teman lebih seneng HP yang warnanya lebih cerah, masih ada pilihan lain yaitu Sunset Melody. Terus ukurannya juga cocok banget di tangan saya. Pemakaian satu tangan ataupun dua tangan masih terasa oke banget. Dan karena sensor sidik jari HP ini udah nggak di belakang lagi, jadi desain belakang handphone itu udah kelihatan clean banget. Susunan kamera belakang Vivo V20 ini juga keren. Agak beda lah dengan handphone-handphone yang lainnya. Ya buat teman-teman yang sering nongkrong di sini, saya tuh memang suka yang beda ya. Walaupun mungkin nggak terlalu bagus, tapi minimal nggak ngikut-ngikut sama yang lain. Ada satu kamera yang ukurannya lebih gede di bagian atas ini dan dua kamera kecil di bagian bawahnya. Sayangnya walaupun semuanya kelihatan fresh dan baru banget untuk bagian belakangnya,
bagian depannya entah kenapa masih di notch 1 ini. Biasanya kan sekarang udah pakai punch hole ya, atau bahkan udah ada yang memulai dengan kamera di bawah layar. Ini masih aja ponian kayak gini. Ini kayaknya kurang konsisten di bagian desain aja sih. Walau saya tuh mesti memuji Vivo, karena jujur aja handphone ini tuh terasa mewah banget di tangan teman-teman. Handphone ini terasa nggak gede-gede amat, walaupun memang ukurannya nggak terlalu gede-gede amat. Di tangan tuh terasa mewah dan enak dipegang. Untuk bagian layar sendiri, handphone ini pakai panel AMOLED dengan resolusi Full HD. Ini kualitas layarnya sih udah bagus banget dan warnanya juga tajam banget. Sudut pandang seperti biasalah, nggak ada masalah. Buat saya pakai nikmatin konten ataupun nonton video sih udah mantep banget. Sekarang kita lompat ke bagian spesifikasi teman-teman. Jadi Vivo V20 ini pakai chipset Snapdragon 720G, octa-core 2,3 GHz dengan GPU Adreno 618. RAM-nya 8GB dengan ROM 128GB. Yang tentu aja kalau kalian rasa kurang, ya tinggal tambahin microSD. Di sini udah ada slotnya dan juga 2 slot SIM nano. Yang dimana saya rasa udah lengkap lah ya. Untuk performa sehari-hari, seperti sosmed, chatting, buka aplikasi, dan multitasking sih saya nggak ada masalah sama sekali. Sensor fingerprint juga udah oke banget, cepet dan akurat banget. Peningkatan yang lumayan signifikan kalau dibandingin pertama kali HP Vivo pakai teknologi sidik jari dalam layar. Apalagi handphone ini udah pakai Vantage OS 11 yang berbasis Android 11. Ini kayaknya handphone pertama saya yang pakai Android 11. Dan di sini saya tuh masih belum punya waktu yang banyak untuk ngulik Android 11, jadi kayaknya untuk Android 11 kita bahas di lain hari aja deh. Saat handphone ini idle, RAM yang tersisa masih ada 4GB yang tergolong oke banget. Sedangkan ROM yang tersisa setelah saya install beberapa aplikasi buat review masih ada sekitar 100GB. Menurut saya pribadi ini masih lumayan oke, jadi ini pas ya. Dan satu lagi fitur yang ternyata hadir di HP ini teman-teman, NFC. Beberapa teman-teman sering banget nanya kan atau koar-koar, kok nggak ada NFC-nya? Akhirnya udah ada nih. Mungkin inilah hasil dari cuit-cuitan atau komentar pedas netizen. Akhirnya kita udah dapat NFC dan kemarin kita juga udah bahas komentar netizen ternyata ada gunanya juga. Tetaplah berkomentar tapi jangan nyakitin perasaan orang lain ya. Nah, untuk gaming sendiri, apakah handphone ini kuat gaming? Tenang aja teman-teman, saya udah ngetesin handphone ini untuk main CODM dan PUBG Mobile dan hasilnya cukup positif. Kedua game yang saya sebutkan tadi bisa berjalan dengan sangat baik. PUBG bisa berjalan dengan lancar di pengaturan grafik high dan frame rate yang juga tinggi. Sedangkan CODM bisa berjalan di grafik yang sangat tinggi dan frame rate yang tinggi. Pokoknya dipakai buat gaming aman-aman aja dah. Untuk skor Antutu, Vivo V20 ini menghasilkan angka hampir 280.000. Ini cukup lumayan. Untuk kapasitas baterainya sendiri, handphone ini punya kapasitas yang di atas kertas tuh kurang tinggi. Kapasitasnya hanya 4000 mAh. Tapi setelah saya coba dengan aplikasi PCMark, menghasilkan angka yang cukup lumayan juga, 13 jam. Itu bukan angka yang terlalu tinggi, tapi juga bukan angka yang terlalu rendah. Nah, di sini saya pas pakai sih enak-enak aja karena bisa bertahan seharian, jadi nggak ada masalah lah di bagian ketahanan baterai. Dan juga karena pengisian baterainya yang udah mendukung flash charge 2.0 dengan maksimal 33 watt. Gila juga 33 watt. Ya sejaman lebih udah penuh sih. Mantap. Nah sekarang saya mau masuk kesimpulan soal Vivo V20 ini teman-teman. Nah dengan harga yang dipatok 4999, handphone ini menurut saya cukup worth it lah. Apa aja yang kita cari semuanya ada. Prosesornya oke, RAM-nya gede, memori internalnya gede, punya fitur NFC, screen AMOLED, terus kamera yang bagus banget. Dan juga ada fitur atau kamera multifungsi yang belum bisa kita dapetin di mana-mana. Memang sampai sekarang Vivo ini tuh giat banget untuk berinovasi. Contohnya seperti in-display fingerprint, gimbal kamera, dan sekarang kamera multifungsi. Ini oke banget sih untuk industri handphone di mana inovasi itu nggak boleh terhenti. Dan sampai sekarang saya tuh apresiasi banget karena Vivo ini selalu ngasih kita pengalaman yang baru. Dan apakah saya merekomendasikan V20 ini? Tentu aja teman-teman. Handphone ini bisa dibilang memberi kita pengalaman yang baru. Ada in-display fingerprint yang mungkin udah jauh banget teknologinya dengan yang pertama. Ada fitur NFC yang udah kalian cari-cari selama ini dan kalian nggak perlu beli HP flagship untuk dapat fitur ini. Udah punya kamera yang fiturnya baru dan juga kamera yang bagus dan juga udah pakai flash charge 33 watt. Ini menurut saya oke banget dan bisa saya rekomendasikan untuk kalian semua sih.
Jadi mungkin sekian dulu aja pembahasan kita untuk Vivo V20 kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja hajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman, karena itu bakal ngebantu saya banget. Dan kalau kalian gak suka dengan video ini, ya kalian tau lah ya harus ngapain. Kalau gitu, saya Felix undur diri dulu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.